Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan bagaimana cara mencari atau menentukan jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi yang beragama Islam yang belum sholat silakan sholat terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya menyediakan sebuah segitiga piramida. Itu di sini agar saya menyediakannya agar kita mudah untuk mengingat bagaimana cara mencari rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, misalkan kita akan mencari jarak. Jarak di sini kan disimbolkan dengan S. Nah, caranya mudah. Kita lihat V dan T. V ini kecepatan, T ini adalah waktu. Berarti jika kita ingin menghitung jarak, berarti S sama dengan V kali T atau kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jika kita ingin mencari kecepatan, kecepatannya ini kan V. Ini V. Nah, caranya itu kita lihat S. S ini jarak. Itu kan ada di atas. Dan T ini waktu ada di bawah. Nah, jadi jika kita ingin menghitung kecepatan, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T atau kecepatan dibagi dengan waktu. Oke, mudah. Dan sebaliknya, jika kita ingin menghitung waktu, kita tinggal lihat rumus dari segitiga piramida ini. Berarti T sama dengan S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini saya menyediakan 3 buah contoh soal untuk memahami itu pembahasan soal jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Jarak rumah Rio dengan sekolah adalah 300 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendari Rio? Nah, di sini pada soal yang pertama itu adalah diketahui jarak. Jarak rumah Rio dengan sekolah adalah 300 meter. Berarti jarak itu apa? Jarak adalah S. Berarti ini S jarak sama dengan 300 meter. Nah, kemudian jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Nah, di sini diketahuinya waktu. Waktu sama dengan T. Nah, waktu yang diketahui adalah 3 menit. 3 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Rio. Nah, berarti yang ditanya adalah kecepatan. Berarti V belum ketahui. Kita akan mencarinya. Nah, caranya itu mudah. Kita tinggal tuliskan rumusnya dulu. V atau kecepatan. Nah, ini kan V kecepatan. Nah, caranya itu kita lihat S itu kan di atas dan T itu di bawah. Berarti rumusnya adalah S per T atau jarak bagi waktu. Berarti V sama dengan S per T. Nah, S di sini sudah ketahui adalah 300 meter. Nah, per T-nya 3 menit. Berarti 300 dibagi 3 akan sama dengan 100. Berarti kecepatannya adalah 100 meter per menit. Ini jawabannya. Nah, jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Rio adalah 100 meter per menit. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Semoga dapat diikuti yang soal yang pertama dan dipahami. Lanjut ke soal yang nomor 2. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari rumah. Ayah berangkat pada pukul 10 pagi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam, pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek? Nah, kita lihat soal yang diketahui adalah pertama, yaitu rumah nenek, yaitu ke rumah dari rumah ayahnya kan jaraknya 30 km. Berarti jarak itu kan S. Berarti ini S jaraknya 30 km. Nah, kemudian
Yang diketahui lagi, ayah berangkat pada pukul 10 pagi ya. Ini sudah diketahui 10 pagi. Nah, selanjutnya ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam. Berarti kecepatan adalah V. V-nya di sini adalah 45 km per jam. Nah, yang ditanya adalah pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek. Berarti yang ditanya adalah T atau waktunya. Nah, T. Nah, kita lihat pada segitiga piramida. Apabila kita bingung untuk mencari rumus T. Nah, T itu mencari rumus waktu, berarti T di sini adalah kita lihat S ada di atas, jarak di atas, dan V ini adalah kecepatan di bawah. Berarti cara mencari rumus T adalah T sama dengan S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi, S per V. S di sini adalah 30 km per V 45 km. Nah itu jawabannya kan 30 dibagi 15 karena dengan 2. Nah 45 dibagi 15 sama dengan 3. Kan berarti 2/3 jam. Nah 2/3 jam ini kan masih jam. Kita rubah dulu ke bentuk menit. Berarti 2/3 dikali 60. 3 coret, ini dikali 20, berarti 20 kali 2 sama dengan 40 menit. Nah, yang ditanyakan adalah kan pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek. Nah, ayah kan berangkat pada pukul 10 pagi. Berarti ditambah dengan 40 menit, berarti ayah tiba pada pukul 10 lebih 40 menit. Oke. Mudah, semoga dapat diikuti dan masih dapat dipahami. Selanjutnya menuju ke soal yang nomor 3 atau soal yang terakhir. Tuh, Badu bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter per menit. Nah, ia tiba di pasar dalam waktu 15 menit. Berapa meter jarak rumah Badu dari pasar? Nah, yang diketahui yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan adalah V. V di sini adalah 130 meter per menit. Kemudian, ia tiba di pasar dalam waktu 15 menit. Berarti T waktunya adalah 15 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter jarak rumah Badu dari sekolah. Berarti yang ditanyakan adalah S atau jaraknya. Nah, caranya yaitu jarak S sama dengan, nah kita lihat ke segitiga piramida jika kita bingung. Nah, S itu kan ada berada di atas sendiri. Nah, V dan T ini kan sejajar, berarti kita tinggal mengalikan. Berarti untuk mencari jarak, berarti kita tinggal mengalikan V kecepatan dengan T waktu. Berarti S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V dikali dengan T. Nah, V-nya kan sudah diketahui 130 meter per menit. Berarti 130 dikali T 15 menit. Hasilnya sama dengan 1950 meter. Jadi, jarak rumah Badu ke pasar adalah 1950 meter. Nah, sekian pembahasan saya mengenai bagaimana cara mencari atau menentukan jarak kecepatan waktu. Semoga dapat diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat. Dan apabila saya terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.